Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak, Direktur PFN yang baru, Rifan Fajar Syah alias Ivan Seventeen, terlambat 40 menit datang ke kantor. Itu sudah hasil Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR melakukan sidak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat pagi. Sebelum sidak, rombongan harus menunggu 40 menit karena Direktur PFN yang baru, Rifian Fajar Syah alias Ivan Seventeen, telat hadir. Dalam sidak ini, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut. Meski begitu, para anggota DPR ini pun mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Teman sayang sekali set tersebut sudah tidak ada. Cukup memperhatinkan bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya. Alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat. Dianggap tidak mumpuni menyandang jabatan sebagai Direktur PT Produksi Film Negara. Sebenarnya apa latar belakang Ivan? Dan berikut profilnya pemirsa. Ivan Seventeen, Dirut PT Produksi Film Negara, bernama asli Rifan Fajar Syah. Lahir di Yogyakarta 16 Maret 1983. Ivan pun menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dari SD hingga SMA. Ivan berkuliah jurusan ekonomi dan bisnis di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001 dan lulus tahun 2005. Ivan bergabung menjadi vokalis Seventeen tahun 1999 dan setelah anggota bandnya meninggal tahun 2018, Ivan bersolo karir pada tahun 2020. Banyak album yang sudah dihasilkan Ivan selama bergabung di Seventeen. Sementara solo karirnya, Ivan merilis satu album berjudul 17 pada tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2020, Ivan memproduksi film dokumenter perjalanan hidupnya bersama Seventeen berjudul Kemarin pada tahun 2020. Ivan juga pernah merilis lagu kebangsaan berjudul Pernah di Sana pada awal tahun 2025. Dalam dunia politik, Ivan gagal 2 kali saat pemilu, yaitu tahun 2014 dengan Dapil DI Yogyakarta bersama Partai Gerindra dan tahun 2019 Dapil Kalimantan Barat bersama Partai Kebangkitan Bangsa.
Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, membenarkan kantor Kementerian Komunikasi digeledah kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak tahun 2023. Akan aja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus BDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi Wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah... tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium adanya ada korupsi gitu, ada... Nah, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja dulu. Ya, pemirsa, dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah dan menjadi penyebab serangan ransomware di 2024 dimulai sejak tahun 2020. Saat itu Kementerian Komdigi yang masih bernama Kementerian Kominfo mengkondisikan tender untuk memenangkan PT AL selama 5 tahun berturut-turut. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 biliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024, serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. Pemirsa, masih di News Siang bersama saya Arlista Hadi, dan informasi selanjutnya adalah seorang ibu hamil di Kabupaten Muaro Jambi terjebak banjir selama 4 hari. Warga mengevakuasi ibu hamil menggunakan 2 batang pohon pisang dan menerjang banjir menuju rumah sakit. Sudah 4 hari, seorang ibu hamil di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, terjebak banjir yang melanda permukiman. Semakin hari kondisinya semakin lemah. Warga akhirnya bergotong royong mengevakuasi ibu hamil ini ke rumah sakit. Warga menggunakan 2 batang pohon pisang untuk membawa sang ibu, kemudian menerjang banjir menuju rumah sakit. Seorang warga bahkan memaksa menggunakan sepeda motornya, namun mesinnya mati di tengah jalan. Pasca peristiwa ini viral, Pemda setempat mengaku telah menginstruksikan pihak kecamatan yang terdampak banjir agar membuat posko bencana untuk membantu masyarakat. Tadi kami minta setiap kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang sudah terdampak sekarang, untuk segera membentuk posko siaga banjir. Dan nanti suatu saat kita ada koordinasi dari satgas kita sana, ada bantuan, mereka yang akan mengkoordinasikan dan akan menyalurkannya ke desa-desa yang ada di situ.
Banjir akibat luapan Sungai Batanghari ini meluas hingga 7 kecamatan. Rumah-rumah warga dan akses jalan terendam hingga 1 meter. Akibatnya aktivitas warga terhambat. Dari Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Aparat Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota mengamankan sabu yang disembunyikan di tangki bensin mobil SUV. Petugas pun langsung menyita 7 kg sabu tersebut. Usai menyita 21 kg sabu pada Januari lalu, petugas Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota kini terus mengembangkan kasus peredaran narkoba yang dibawa oleh seorang kurir. Polisi akhirnya menemukan barang bukti tambahan sebanyak 7 kg sabu yang disembunyikan di dalam tangki bensin mobil SUV yang telah dimodifikasi. Pengungkapan ini didapat setelah petugas terus menggali keterangan tersangka yang membawa narkoba dengan sasaran wilayah Jabodetabek. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan kegiatan pembongkaran, pemeriksaan kembali kendaraan Mitsubishi jenis Pajero. Alhamdulillah diketemukan narkotika tersebut di dalam tangki BBM mobil jenis Mitsubishi Pajero tersebut. Sebelumnya polisi meringkus seorang kurir narkoba di kawasan Yasmin, Kota Bogor. Saat digeledah, petugas mendapati narkotika jenis sabu dan ekstasi yang disembunyikan di bagian ban serep, blower AC, dan bagasi penyimpanan kunci. Tersangka pun dijerat UU Narkoba dengan ancaman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. SMP Negeri 2 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dibobol maling. Pelaku mencuri uang koperasi simpanan hari raya para guru senilai 60 juta rupiah serta beberapa laptop. Staf kantor SMP Negeri 2 Purwokerto ini terus menangis mengetahui uang senilai 60 juta rupiah di meja kerjanya lenyap dicuri. Tim Inafis dari Polresta Banyumas pun langsung melakukan pemeriksaan identifikasi. Aksi pencurian ini dilakukan pelaku dengan mencongkel kunci pintu kantor tata usaha. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat melakukan aksi seorang diri pada pukul 1 dini hari saat penjaga keamanan sekolah sedang terlelap tidur. Uang koperasi simpanan hari raya sebanyak 60 juta rupiah raib digondol pelaku. Tidak hanya itu, pelaku juga menggondol beberapa laptop yang tersimpan di lemari ruang tata usaha. Ini di ruangan tata usaha itu yang kehilangan di meja saya. Terus di mejanya koordinator tata usaha tapi hanya itu, tapi semuanya diacak-acak saja. Dan itu ada beberapa laptop di lemari juga tidak diambil. Meski terjadi aksi pencurian, namun aktivitas belajar mengajar di SMPN 2 Purwokerto tetap berjalan. Sementara itu, aksi pencurian kini dalam penanganan aparat kepolisian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ribuan masyarakat Maluku Utara di Kota Ternate mengantar jenazah almarhum Abdul Ghani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara. Tangis dan duka mendalam mengiringi kepergian Abdul Ghani Kasuba ke kampung halamannya di Desa Bibinoy untuk dimakamkan. Ribuan masyarakat Ternate memadati pelabuhan residen untuk mengantarkan jenazah mantan Gubernur Maluku Utara 2 periode ini ke kampung halamannya di Desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan. Masyarakat tidak kuasa menahan kesedihan dan tangis melepas kepergian jenazah almarhum yang dibawa keluarga menggunakan kapal cepat. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba meninggal dunia pada Jumat 14 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Casan Bosolrie, Ternate.
Abdul Ghani Kasubang meninggal pada pukul 20 waktu Indonesia Timur Jumat malam setelah menjalani perawatan intensif selama 3 minggu akibat berbagai komplikasi penyakit. Keluarga, kerabat hingga sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara hadir di rumah sakit untuk melayat. Abdul Ghani Kasubang sendiri merupakan terpidana korupsi, suap, dan gratifikasi yang mendapatkan vonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate pada 26 September 2024. Rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan. 20 kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Timur, beliau berpulang ke rahmatullah di ruang ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basori Ternate. Sejak dipindahkan dari pavilion ke sini sudah kurang lebih 3 minggu, dan itu dinyatakan karena kondisinya kritis, sehingga sejak 3 minggu lalu sudah dipindahkan ke ruang ICU di lantai 4 RSUD Ternate ini. Beberapa rencana mau dimakamkan di mana? Oh iya, setelah kami berdiskusi dengan pihak keluarga, almarhum rencana besok pagi kurang lebih jam 8 hingga jam 9 akan diberangkatkan ke Desa Bibinoi, Halmahera Selatan, sebagaimana pesan almarhum bahwa beliau dimakamkan di Desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan, dan itu dilaksanakan ba'da duhur. Setelah sholat duhur dilanjutkan dengan sholat bait dan langsung dimakamkan.